Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali lagi di podcast Habasul hari ini. Dan di studio telah berhadir narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ibu Dr. Nurjannah hari ini sedang berada di studio kita. Dan kita akan membahas seputar tahun Hijriyah ya Bu ya. Nah teman-teman perlu kita ketahui bahwa Ibu Dr. Nurjannah ini merupakan dosen UIN Aranyeri Banda Aceh, sekaligus pakar di bidang ilmu Al-Quran dan juga tafsir. Nah Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita akan membicarakan tentang tahun Hijriyah yang akan kita rayakan di tanggal 16 Juni ini perkiraannya Bu, yakni kita rayakan tahun baru 1448 Hijriyah. Tapi masih banyak orang-orang itu tidak tahu Bu, apa maksud dari tahun Hijriyah ini dan kenapa kita harus merayakannya gitu Bu kan. Bahkan pemerintah itu menetapkan tanggal 16 Juni nanti atau awal dari tahun baru Hijriyah ini menjadi tanggal merah gitu. Ya, terima kasih. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, selawat dan salam pada Rasulullah. Ya, berbicara persoalan tahun baru Hijriah, saya pikir ini merupakan tahun di mana dalam ajaran Islam itu diperingati sebagai tahun baru Muharram ya, 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Kemudian persoalannya sebetulnya kadang-kadang orang lebih ingat dengan 1 Januari tahun baru Masehi ya. Sementara tahun baru Hijriah ini kadang-kadang untung diingatkan dengan tanggal merah. Tapi sebetulnya kalau kita orang beragama Islam, justru ini sebagai langkah awal untuk kita mempersiapkan diri apa-apa yang harus kita lakukan tahun ini, misalnya menyambut tahun baru itu. Jadi saya barangkali termasuk ingat salah satu hadis yang Nabi bilang begini ya, maksudnya gini, hadis itu begini Bismillahirrahmanirrahim, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihu. Kemudian maksudnya begini, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihu. Barang siapa yang hari ininya lebih bagus daripada kemarin, itu termasuk orang yang beruntung. Jadi artinya kita mempersiapkan diri menyambut tahun baru depan ini, tahun baru Hijriah ini, Muharram ini, dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif, ibadah-ibadah kita tingkatkan agar betul-betul menjadi tahun baru yang betul-betul lebih meningkat aktivitas keagamaan kita, biar kita dianggap orang beruntung, karena Nabi mengatakan mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ininya lebih bagus daripada kemarin, itu termasuk orang yang beruntung. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ininya sama saja dengan kemarin, itu berarti orang yang rugi. Artinya sementara umur kita semakin bertambah, dengan kuburan semakin dekat, ibadah kita sama aja dengan kemarin, nggak ada meningkat. Padahal kan kita maunya harus kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Bukankah kita juga selalu diajarkan doa oleh Nabi yang kita mengatakan begini doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon bantuanmu. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku agar aku bisa menjadi orang yang bersyukur ya. A'inni ala zikrika, orang yang berzikir kepadamu dan orang yang bersyukur kepadamu, dan juga orang yang bisa memperbagus ibadah-ibadahku. Jadi kita harus mohon kepada Allah, karena bantuan Allah, hanya karena Allah membantu kita sehingga kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, dan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dari sebelumnya, supaya kita menjadi orang beruntung, jangan menjadi orang yang rugi. Kalau sama aja kualitas ibadah kita dengan
tahun yang lalu. Ini sementara tahunnya udah mau tahun baru, kita nggak memperbaharui, nggak meningkatkan, berarti kita termasuk orang yang rugi. Umur kita bertambah, kemudian dengan kuburan semakin dekat, tapi kita nggak berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, kita berdoa gitu. Jadi ada hadis itu memang ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang hari ini lebih bagus daripada kemarin itu orang yang beruntung. Tapi yang hari ininya sama saja dengan kemarin itu orang yang rugi. Tapi ada satu lagi yang lebih celaka. Yang Nabi bilang, "Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ininya lebih jelek daripada kemarin mungkin dia nggak tinggal salat. Tahun kemarin mungkin salat 5 waktu nggak tinggal, mungkin ada salat sunat rawatib kadang ya, tapi tahun ini malah salat 5 waktu paling dilakukan, tapi salat sunat rawatib udah mulai ditinggalkan. Berarti kan lebih jelek daripada tahun kemarin. Berarti hari ininya dia lebih jelek daripada kemarin. Itu termasuk orang yang mal'un, orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Mari kita sadar, mari kita doakan agar kita menjadi orang yang beruntung, orang yang baik, yang kita bisa mempersiapkan diri kita agar menyambut tahun baru Hijriah ini dengan amalan-amalan yang lebih baik, yang lebih meningkat. Kita berdoa semoga Allah membantu kita agar kita sehat, agar kita bisa kuat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Ya. Kalau kita lihat dari ayat Al-Quran, itu ada surah Al-Asr juga mendukung Bu hadis tersebut. Di situ dimana kita juga dituntut untuk terus melakukan kebaikan, terutama memperbaiki sholat Bu ya. Dan ini membedakan kita antara tahun Hijriah dan juga tahun Masehi. Yang mana kita di tahun Hijriah ini dituntut untuk terus berbuat kebaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya Bu ya. Nah, ngomongin tentang tahun Hijriah ini Bu, kenapa namanya itu tahun Hijriah gitu? Apakah di balik penamaan itu ada latar belakangnya Bu? Ya, saya barangkali mungkin tidak begitu menguasai itu, tapi kan Hijriah itu hijrah. Ya, artinya kita berpindah dari sesuatu yang sebelumnya kurang bagus, kita hijrah ke arah yang lebih bagus. Kita berpindah dari yang tidak bagus ke yang lebih bagus. Saya kadang-kadang orang mengatakan begini, saya udah hijrah, nggak mau lagi, kan gitu ya. Dan ditandai itu sebagai tahun Hijriah itu kan tanggalnya itu tanggal Nabi hijrah itu. Ya. Nabi kan dari pertama beliau di Makkah, beliau menyiarkan agama Islam selama 13 tahun di Makkah dengan segala kesulitan, segala tantangan. Dan orang Makkah memang orang yang terkenal agak keras ya, agak keras. Maksudnya beliau dalam keadaan sulit menyiarkan Islam di Makkah. Padahal itu tanah kelahiran beliau dan di situ keluarga beliau. Justru yang paling banyak menantang beliau justru orang Mekah sendiri. Orang Mekah dan keluarganya sendiri. Abu Lahab, Abu Jahal kan begitu. Sampai turun ayat gara-gara Abu Lahab kan gitu. Ya artinya Nabi mendapat tantangan yang luar biasa di Mekah. Selama 13 tahun beliau berdakwah dan di situ memang dipompa isi dakwahnya itu dengan persoalan-persoalan akidah tauhid ya. Makanya waktu di Mekah kan ayat Al-Quran itu kan turunnya ya Yuhannas, masih dipanggil ya Yuhannas, wahai manusia. Belum dipanggil ya ayyuhalladzina amanu karena belum beriman. Kemudian problemnya lagi ayat-ayat di Mekah itu kan ayat tentang akidah, kemudian akhlak. Memang bobrok sekali akhlak orang Mekah itu, kasar, keras, bobrok, dan barangkali kalau saya ngomong sering persoalan-persoalan perempuan di Mekah itu termasuk yang sangat-sangat tidak menghargai perempuan. Begitu lahir bayi, kalau jenis kelaminnya perempuan kan mereka langsung bunuh, mereka kuburkan kan begitu. Kemudian ayat-ayat yang turun di Mekah kan ayatnya tegas, keras, kasar, pendek-pendek, tegas-tegas ya. Pokoknya kayak qul huwallahu ahad kan perintah-perintah yang pendek-pendek gitu ya. Kemudian kayak inna a'tainakal kautsar. Jadi artinya ayat yang turun di Mekah itu tegas,
ya, karena memang sesuai dengan watak orang Mekah. Jadi karena Nabi mendapat tantangan di Mekah, meskipun beliau sudah berjuang dengan segenap tenaga doa dan kemudian dibantu oleh sahabat-sahabat beliau, tapi beliau juga tetap tidak mendapat sambutan yang baik, ya, sehingga beliau akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, ya. Jadi itulah dijadikan sebagai tanggal itu, tahun itu disanggap tahun Hijriah, karena memang berpindah dari situasi yang kurang menguntungkan ke situasi yang lebih baik. Jadi makanya saya pikir hari ini pun kita berusaha lah untuk hijrah. Jangan kita nyaman aja dengan hal-hal yang selama ini kita lakukan, padahal hal itu kurang baik. Jadi mari kita berusaha untuk hijrah, untuk kita meningkatkan kualitas amal kita supaya ke arah yang lebih baik. Makanya sesuai dengan kayak di Sri Wahyuni bilang tadi dengan ayat Al-Asr, ya. Makanya Allah bilang demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Memang kerugian manusia ini dalam kerugian nih. Jadi jangan kita pikir makin hari makin untung, ternyata kerugian kita. Semua kita manusia dalam keadaan kerugian, kecuali ya illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali memang manusia pada umumnya dalam keadaan rugi. Hanya saja yang tidak rugi itu adalah orang yang beramal saleh, orang yang beriman, betul-betul iman, ya, orang yang beriman dan juga beramal saleh. Jadi memang amal saleh dengan iman dan amal saleh itu dua hal yang selalu diiringi. Iman kita nggak mungkin kuat tanpa diiringi dengan amal saleh. Bilang aja kita beriman, tapi kita nggak melakukan. Gitu ya. Bilang kita percaya bahwa Allah ini segala macam, kita yakin bahwa Rasul, kita yakin dengan malaikat, tapi perbuatan kita tidak yang saleh. Jadi ya tauhid kita berarti nggak benar. Kalau kita masih mau melakukan hal-hal yang dilarang, berarti tauhid kita belum pas. Ya, kalau tauhid kita udah pas, meskipun nggak ada orang lihat, kita nggak akan mau melakukan hal-hal yang Allah larang, karena kita yakin Allah Maha melihat, kan begitu. Mungkin itu kembali lagi ke makna iman itu sendiri, Bu, ya, diikrarkan dengan hati, diyakinkan dengan hati, diikrarkan dengan lidah, dan juga perbuatan juga didukung ketiga faktor itu, Bu, ya. Baru di situ dikatakan iman kita benar-benar kuat dan kita memang menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian diiringi lagi illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ya. Jadi yang tidak rugi hanya saja orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang-orang yang saling menasehati, ya, saling memberi nasihat, saling menasehati bil haq, dengan kebenaran, ya. Jadi untuk kebenaran itu harus selalu kita saling mengingatkan. Kadang-kadang kita lupa juga, meskipun kita udah tahu bahwa itu tidak benar. Kalau tidak kita mendengar nggak kita perbaharui ilmu kita, nggak kita perbaharui pengetahuan kita, kadang-kadang kita udah nggak tahu lagi yang benar itu benar, yang salah itu salah, nggak tahu lagi. Bahkan yang salah sering dibenarkan. Makanya kan ini kita kan selalu dituntut untuk berdoa, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, kan itu, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, supaya kami mudah untuk mengikutinya. Dan ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, supaya kami mudah menjauhinya. Hari ini dengan kondisi di mana media sosial semakin merajalela, kemudian entah berita-berita bagaimana, kita udah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Lebih kadang-kadang yang benar kita sangka salah, yang salah kita sangka benar.
Makanya kemarin di mana ya saya lihat di TikTok ya. Jadi zaman sekarang ini zaman yang kayaknya lebih gampang untuk Difitnah. lebih gampang untuk ditarik kita ke hal-hal yang negatif. Ya, karena misalnya persoalan-persoalan yang haram kayaknya udah dimudahkan untuk kita bisa melakukan yang haram itu. Sementara untuk hal-hal yang baik, untuk menuju surga itu kayaknya penuh perjuangan, dan itu kayaknya menanjak yang tajam yang sehingga membuat orang takut untuk melakukannya. Jadi yang benar udah ditakuti untuk dilakukan, sementara yang salah itu udah gampang sekali untuk dilakukan, dikerjakan. Jadi artinya kita mohonlah supaya ya Allah nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, mudah-mudahan kami bisa mudah untuk mengikutinya, dan nampakkanlah yang benar, yang jelek, yang batil itu batil, supaya kami mudah menjauhinya. Ini yang sekarang barangkali yang agak mencampur baur sekarang ya. Kalau yang benar-benar kita sangka salah, capek untuk melakukannya, payah untuk kita bisa mencapainya. Sementara kalau yang salah-salah, yang dilarang Allah itu gampang sekali ya. Gampang sekali, nggak usah kemana-mana, nggak perlu biaya besar, perlu biaya besar. Kayak judi online sekarang ya Allah luar biasa itu. Kayak udah kayak nggak tahu bahwa itu larangan, bahwa itu dilarang, nggak tahu lagi ada ayat bahwa judi itu dilarang. Kayak udah biasa aja, dan nggak butuh harus kemana, sambil di rumah aja, sambil duduk-duduk aja, minum-minum kopi di warung, udah bisa. Nggak hanya di kota, justru di pedesaan, di terpencil sekalipun, udah gampang sekali untuk mendapatkan fasilitas itu kan. Tapi artinya hal-hal yang Allah tidak ridha itu semakin mudah untuk dilakukan, gampang sekali untuk dilakukan. Tapi kalau hal-hal yang Allah suruh itu kayak payah sekali. Ini memang susah memang zaman sekarang ini ya. Nggak sama dengan zaman kami kecil dulu. Ya, tapi artinya kalau kita mampu melakukan hal-hal sesuatu yang sulit, itu pahalanya lebih besar. Ya, seperti tahajud. Artinya ini saya juga ingat hadis Nabi ini, saya sering mengatakan. Nabi kan mengatakan begini, ada hadis, man hayata sunnati inda fasadi ummati lahu ajruhu mi'atun syahid. Man hayata sunnati, barang siapa yang mampu menghidupkan sunnahku, sunnah Nabi, ya, inda fasadi ummati, di saat-saat umatku sedang rusak, lahu ajruhu mi'atun syahid, maka bagi orang yang mampu menghidupkan sunnah Nabi di saat-saat zaman sedang edan seperti hari ini, itu pahalanya besar. Mi'atun syahid sama dengan pahala 100 kali pahala orang syahid. Artinya besar ini. Kita bisa berjuang untuk baik pada saat-saat sekarang ini, itu pahalanya lebih bagus. Dan kenapa hadis ini muncul ini juga karena ada asbabul wurudnya ya. Asbabulnya begini, pada masa Nabi kan ada sahabat yang dia merasa sudah melakukan apapun yang Allah perintahkan, dia juga sudah melakukan sunnah-sunnah Nabi, apa yang Nabi sukai sudah dia lakukan. Lalu dengan pedenya ya, dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah masih ada orang yang lebih bagus daripada kami hari ini? Maksudnya dia pede kali, kayaknya memang udah terbaik karena dia memang hidup di zaman Nabi, kemudian dia melakukan apa yang Nabi sukai, kemudian pokoknya udah ini kali dia ya, dengan pedenya dia tanya pada Nabi seperti itu, ya Rasulullah, apakah masih ada orang yang lebih baik daripada kami pada saat ini, ya kan? Rasul menjawab, ada, maksudnya ya, mereka heran seakan-akan memang nggak ada, mereka paling bagus kan. Tapi Nabi mengatakan ada. Siapa ya Rasulullah? Siapa yang lebih bagus pada kami hari ini? Ya, itulah Nabi bilang, umatku yang nanti pada akhir zaman, di saat-saat mereka sedang dalam situasi kacau, mereka tidak pernah mengenal aku, mereka tidak pernah hidup bersamaku, tapi mereka menjalankan sunnahku. Itu lebih besar pahalanya daripada kalian hari ini. Kalian hari ini kan taat kepadaku, menjalankan sunnahku, memang
karena aku masih ada ya, karena aku masih ada dan karena aku masih bisa menegur, dan kalau kalian nggak tahu masih bisa menanyakan langsung kepadaku. Tapi umatku ke depan, mereka hidup di tengah kacau balau seperti kita saat inilah ya, di saat dunia mau berakhir nih mungkin serba sulit, serba kacau untuk kita melakukan hal yang baik, tapi masih kita mempertahankan identitas kita sebagai orang Islam, yang kita masih mengikuti sunnah-sunnah Nabi, itu pahalanya lebih besar. Karena kita sulit, dalam situasi sulit, karena setiap sesuatu yang kita lakukan dalam keadaan susah, itu pahalanya lebih berat, lebih besar dibanding dengan kita melakukan sesuatu yang mudah. Ya, kayak misalnya ada adik-adik kita yang ketika dia di pesantren, ketika dia di boarding school di pesantren, salat jamaahnya nggak tinggal, ngajinya setelah habis salat ngaji begitu ya. Pokoknya ya memang situasi di pesantren seperti itu, mendukung untuk melakukan ibadah. Mendukung untuk seperti itu. Tapi begitu keluar dari pesantren, masuk mahasiswa misalnya, dengan segala macam pertemanan yang berbeda-beda segala macam, mereka masih bisa bertahan seperti itu bagus. Maunya harus lebih bisa ditingkatkan lagi biar beruntung ya. Tapi kalau sama aja dengan itu masuk rugi juga ya. Tapi ini kadang-kadang kenyataannya kita lihat, begitu dia keluar dari kebiasaan di pesantren, di mana tempat di pesantren juga mendukung aktivitas kebaikan mereka, begitu keluar mereka udah mulai tinggalkan salat berjamaah, udah mulai kadang-kadang ngaji yang seharusnya tiap habis sholat ada ngaji sebentar, ini udah nggak lagi kan. Ini kebiasaan kita lihat. Artinya orang berbuat baik dalam situasi di mana orang-orang semua baik itu biasa. Tapi ketika kita mampu berbuat baik di tengah-tengah orang yang jahat, itu yang luar biasa. Luar biasa. Itu. Makanya Nabi tadi mengatakan itu hadisnya. Jadi mudah-mudahan kita nggak usah berkecil hati lah, karena kita hidup di zaman seperti sekarang ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan mendapat nilai tambah dari Allah SWT, karena kita memang melakukannya dalam keadaan susah. Sebagaimana Ibu bilang tadi, kita hidup di zaman sosial yang banyak distraksinya, mulai dari AI Ibu ya, kapan saja bisa diubah muka kita, dari mungkin kita pakai jilbab jadi mungkin maaf kita bilang tidak berbusana gitu kan. Itu bagaimana Bu nilai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ini bisa kita teladani di zaman kita sekarang Bu, dengan berbagai macam distraksi di sosial media? Iya, itulah saya pikir memang berat ya. Berat memang. Yang namanya hijrah dari hal-hal yang tidak baik ke hal yang baik itu nggak gampang. Nabi Muhammad itu juga hijrah dari kota Makkah dengan penuh segala macam kerusakan, segala macam moral-moral yang tidak baik. Beliau hijrah ke Madinah, di mana situasi orang di Madinah itu santun, lembut, menerima Nabi dengan senang hati kan. Itu kita pikir gampang, enggak gampang. Beliau hijrah itu jauh, itu perjalanannya cukup jauh ya, penuh perjuangan. Kita pun hari ini saya pikir nggak gampang juga kita bisa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita di saat-saat dunia seperti sedang hari ini. Itu nggak gampang itu. Makanya kita berdoa, ya Allah bantulah aku tadi kan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk selalu bisa berzikir kepadamu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan supaya aku bisa bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan agar aku juga bisa selalu memperbagus ibadahku kepadamu. Harus kita berdoa itu, karena kalau nggak Allah bantu nggak sanggup kita ini ya. Saya yakin sekali dengan doa itu. Dan kadang-kadang kalau saya berdoa, ya Allah, hanya dengan kemurahan-Mu ya Allah, hanya dengan kasih sayang-Mu ya Allah, aku bisa bertahan seperti ini. Kalau bukan karena bantuan-Mu ya Allah, mungkin aku juga udah nggak sanggup lagi ya. Jadi makanya mohon supaya Allah membantu kita, dan apapun yang kita lakukan hendaklah
kita jadikan iman sebagai landasan, ridha Tuhan sebagai tujuan. Hanya karena iman kita berbuat, dan hanya ridha Allah yang kita harap. Kalau misalnya kita harap pujian manusia, kita harap sanjungan manusia, itu kecewa kita, ya. Kemudian kalau kita berbuat karena misalnya bukan karena Allah, itu pun mudah kali lelah kita. Saya sering mengatakan pada mahasiswa saya ketika saya misalnya menyuruh mereka untuk tulis saya ayat Quran dengan penafsirannya, ada artinya, tulis tangan, nggak boleh ketik, harus tulis tangan kan. Aduh Bu, capek Bu, ini begini begitu, capek tulis saya Quran banyak-banyak kali. Saya bilang dapat pahala tulis saya Quran daripada kalian entah coret apa-apa, tuh tulis saya Quran, belajarlah ini untuk ikhlas. Wakafkanlah waktu Anda, niat Anda, diri Anda untuk betul-betul menulis Al-Quran itu dengan ikhlas, bilang itu. Kenapa saya suruh tulis tangan? Karena saya ingin melihat tangan mana yang ikhlas menulis, gitu. Kalau saya suruh ketik, tulis di laptop itu, saya khawatir nggak semua itu kerja sendiri, mungkin copy paste kan gitu ya. Kemudian saya bilang supaya Anda jangan lelah, apapun yang Anda lakukan harus lillah. Jadi harus lillah supaya tidak lelah. Kalau kita nggak lillah, itu sebentar aja udah lelah. Kita lihat kenapa misalnya ada orang yang berjam-jam dia tahan misalnya di panas matahari kayak main bola aja, itu karena dia senang kan? Karena dia bukan karena lillah, tapi karena dia senang. Dia menggemari itu. Dia nggak peduli hujan, nggak peduli panas, dia sanggup. Tapi kalau kita lihat dari luar, kok bisa ya, kok sanggup dia ya? Karena dia udah gemar itu. Jadi mari kita gemari apa yang kita lakukan itu, dan betul-betul kita niat karena Allah. Ya, kita niat karena Allah. Kalau kita niat karena Allah, insya Allah. Saya ini ingat pengalaman kemarin Ramadan, saya kan umrah kan, pas malam 27 Ramadan tuh, malam dimana membludaknya manusia, kayaknya tapak kita aja nggak bisa kita langkahi, ditolak orang itu kan. Tapi karena niat, karena memang betul-betul ya Allah kasih saya kesempatan, kayaknya malam 27 ini saya harus tawaf. Meskipun berdesak-desak panas kan, saya kalau tawaf itu antara asar dengan maghrib. Jadi biasa kalau antara asar itu dengan maghrib itu nggak terlalu padat kali karena panas, memang kan nggak terlalu padat. Tapi kalau malam 27 itu ya Allah luar biasa, karena di sana kayak meyakini 27 itu malam Lailatul Qadar. Jadi orang semua itu kan keluar. Tapi karena niat, saya mohon bantu ya Allah, bantu aku ya Allah, ingin saya misalnya bisa tawaf. Tapi alhamdulillah kan tanpa kita sengaja, pelan-pelan sambil berzikir, sambil subhanallah walhamdulillah walhamdulillah. Pokoknya bisa masuk kita ke situ. Kalaupun nggak bisa dekat-dekat kali, tapi bisa lah. Yang akhirnya sebelum azan maghrib udah selesai 7 kali putaran, dan azan maghrib kita udah bisa buka puasa di situ sebentar, kita udah bisa sholat di multazam kan. Jadi alhamdulillah puas kita. Tapi memang penuh perjuangan dan harus niat, harus nekat. Kalau ragu-ragu nggak bisa. Kalau nggak usah lah, panas kali, berdesak-desak kali, itu udah nggak bisa tuh. Sedikit aja ada rasa, ada niat yang kurang pas, itu udah nggak bisa, itu nggak sanggup itu. Kayak puasa juga kan gitu. Puasa itu kalau kita niat betul-betul untuk puasa, meskipun nggak sahur, sanggup ya. Tapi kalau misalnya saya puasa, tapi nanti kalau nggak sanggup saya buka. Nanti kapal 8 udah langsung. Nggak, ini berarti niat kan? Iya. Ubah lelah dengan lillah. Iya, makanya lelah itu nggak akan terjadi kalau kita melakukan dengan lillah. Jadi lillah supaya jangan lelah. Banyak orang yang ingin ini Bu, berubah menjadi lebih baik, tapi banyak distraksi dari lingkungan mereka Bu. Misalnya kayak orang pakai jilbab besar nih, langsung dibilang ustazah gitu kan. Nah ini yang menyebabkan orang itu tidak mau untuk berhijrah atau berubah dirinya menjadi orang lebih baik. Nah bagaimana sikap kita ketika kita ingin berhijrah nih Bu, tapi ada orang gangguan dari lingkungan kita,
bagaimana sikap kita nih Bu? Ya, nanti dibilang kita soalin segala macam kan. Tapi itulah, kalau kita memang udah betul-betul tauhid kita udah benar ya, kemudian niat kita memang lillah, bukan karena yang lain-lain, bukan supaya dipuji, bukan karena takut dijaji, itu kita nggak ada masalah. Terserah, kita nggak open dengan apa kata orang. Yang penting kan niat kita untuk apa. Jadi itu harus paskan niat dulu. Jadi kalau niat kita udah betul-betul lillah, itu nggak akan menyerah kita gara-gara diganggu orang, dibilang inilah itulah soalin segala macam kan. Kemudian kayaknya dibilang nggak ikut model kan. Kalau misalnya itu saya kadang-kadang suka juga agak ganggu mahasiswa saya yang suka kali pakai ini yang sekarang jilbab yang palit-palit, kadang-kadang nampak leher, nampak leher. Habis itu itulah mahasiswa sekarang kadang disangkanya itu udah modern kali. Saya bilang justru kayak nenek-nenek itu. saya lebih bagus, lebih senang melihat ya biasa aja baju biasa aja, tapi maksudnya jangan nampak lah leher-lehernya gitu kan. Ini kadang-kadang mahasiswa sekarang udah kayak modern dan menganggap yang pakai jilbab gede-gede, yang pakai cadar dianggapnya ketinggalan zaman. Dianggap ini kayak nggak betul lah. Nah, itulah yang saya katakan tadi, memandang yang tidak baik itu baik dan memandang yang baik itu tidak baik. Itulah arinal haqqa tadi ya. Jadi dianggap yang baju-baju gantung-gantung, yang pakai apa namanya kulot-kulot, dan jilbab sawak-sawak, itu kayaknya udah modern kali, kayaknya udah sesuai zaman lah ya. Tapi kalau pakai jilbab yang gede-gede, yang menurun sampai ke dada, itu dianggap ketinggalan zaman, nggak ikut modern itu ya. Kemudian itu kadang-kadang saya lagi ngajar di kelas, ada pula mahasiswi yang asik dengan kipas kecil bawa ke kelas. Habis itu mukanya udah merah-merah, udah kayak mau ke pengantin kan, kayak udah kalah pengantin dengan dia kan. Asik ngipas-ngipas, kita sibuk menerangkan, dia asik ngipas-ngipas diri, asik cermin-cermin dengan HP kan. Saya bilang, kok Anda kayaknya kurang pede kali dengan diri Anda kan. Itu tandanya orang nggak pede. Masih udah di kelas masih cermin-cermin dia, masih nih, makin Anda makin bersolek, makin Anda nggak pede. Tapi kalau Anda sederhana aja, pede aja Anda. Apa nggak mikir bercelemok, nggak mikir udah berkeringat, nggak mungkin udah biasa aja kan. Misalnya kalau nggak pakai lipstik yang berlebihan, pede aja kita kan. Tapi yang pakai lipstik yang berlebihan, udah sebentar apa namanya, mungkin udah nggak seimbang lagi lipsnya, udah ini makin nggak pede ya. Itu menurut saya nilai begitu. Jadi artinya kadang-kadang itulah yang seperti saya katakan tadi, yang benar sudah dipandang tidak baik, yang tidak baik justru diagung-agungkan, itu yang semakin modern, semakin baik, semakin ngetren kan gitu ya. Itu hal-hal yang terjadi hari ini. Tapi kalau kita mampu menjaga, memanage hati kita supaya kita teguh dengan perintah Allah, nggak usah peduli dengan apa kata orang, tapi yang penting apa kata hati kita dan bagaimana Allah memerintahkan kita kan itu ya. Mungkin juga mencari lingkungan yang sesuai dengan diri kita sendiri. Misalnya kita mau hijrah, bukan cari lingkungan yang mendukung hijrah kita gitu ya. Jangan kita stay di tempat yang orang-orangnya itu mengejudge kita seolah kita adalah orang yang salah seperti itu. Mungkin kita balik lagi ke hadis yang penjual minyak wangi itu Bu, bertemanlah dengan penjual minyak wangi agar kamu terciprat juga wanginya gitu ya. Jangan dengan tukang ngelas ya. Ngelas. Nanti terciprat juga bau ngelasnya gitu. Ya, makanya Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Karena di Mekah itu udah nggak cocok lagi.
sempit beliau, semakin ruang bergeraknya itu makin susah gitu kan, makanya disuruh hijrah ke Madinah. Jadi artinya kita harus mencari tempat-tempat di mana program kita itu bisa kita laksanakan gitu. Jadi niat kita untuk berubah itu bisa kita lakukan. Jadi nggak kita terpengaruh dengan situasi atau di mana lingkungan yang sangat-sangat membuat kita nggak bisa bergerak kan. Makanya hijrah itu penting. Ya, penting itu hijrah itu. Di samping memang hijrah hati kita, juga hijrah fisik kita. Itu penting itu. Ya. Mungkin juga mengapa Umar bin Khattab saat itu menetapkan peristiwa hijrah ini Bu sebagai tahun awal Islam gitu Bu ya. Tidak peristiwa-peristiwa lain seperti kelahiran Nabi mungkin ataupun Isra Mi'raj ataupun awal pertama diturunkan ayat Al-Qur'an gitu. Karena di situ mulainya peradaban Islam gitu Bu ya. Ketika hijrahnya Nabi ke Madinah gitu. Betul. Dan kalau misalnya hari kelahiran Nabi diperingati sebagai Maulid kemudian Isra Mi'raj diperingati Isra Mi'raj, tapi tahun baru hijrah itu ditandai ya dengan awalnya Nabi berhijrah ke Madinah, dan di situ di Madinah lah peradaban Islam itu bisa dilaksanakan kan begitu ya. Dan memang orang Madinah itu memang orang beradab kan, orang beradab, menerima Nabi dengan santun kan, nggak memusuhi Nabi secara brutal kayak di Mekah kan gitu. Ini kan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 1480 Hijriah bukan? 448 Hijriah. 48. Dan 48 Bu. Dan Yuni sering mendengar hadis yang berbunyi Bu, dunia ini tidak akan bertahan 1000 sampai 1500 Hijriah. Nah, bagaimana hadis tersebut Bu? Karena ini beredar di masyarakat luas sekali Bu. Apakah memang di 1500 Hijriah nanti dunia memang tidak akan ada lagi seperti itu? Ya, kita ya nggak bisa memastikan karena memang kiamat nggak ada orang yang tahu ya. Jangankan kita ini, Nabi pun nggak bisa kan. Ketika ayat Al-Quran itu wa idza sa'alaka salunaka anis-sa'ah, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kan. Itu memang nggak ada yang bisa jawab, itu hanya Allah yang tahu itu. Dan kiamat itu termasuk sesuatu rahasia yang memang nggak bisa terungkap, hanya tanda-tandanya saja kan. Tanda-tandanya saja yang bisa diceritakan oleh hadis-hadis Nabi kan, tanda-tanda mau kiamat itu. Termasuklah hari ini kayaknya tanda-tanda mau kiamat sudah banyak Bu ya. udah lengkap itu kan. Udah lengkap, tinggal kita tunggu kapan kiamatnya aja kan. Tapi ya kiamat sugranya kayaknya udah banyak sekali ya. Banyak sekali, dengan banjir lah, dengan tsunami kayak kita nih, dengan segala macam peristiwa-peristiwa itu mungkin juga sebagai salah satu bentuk peringatan Allah ya. Peringatan Allah itu. Saya kalau ingat dengan tanda-tanda kayaknya udah lengkap nih ya. Udah lengkap ya, nggak lama lagi ini kiamat. Tapi kan jangan pula gara-gara kita menganggap kiamat udah nggak lama lagi, kita nggak mau beraktivitas lagi kan, meninggalkan dunia Bu ya, aktivitas dunia. Nggak mau lagi, mau nanam pohon kita nggak mau, ngapain nanam bentar lagi kiamat. Nggak sempat kita makan. Jadi nggak kan seperti itu. Kan ada hadis juga itu ya, yang i'mal di dunia ka'annaka ta'aisyu abadan gitu ya. Ya, berbuatlah untuk duniamu seakan kamu hidup selama-lamanya, masih lama hidup kan. Tapi wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan kamu mati besok. Ya, artinya biar lebih khusyuk kita. Lebih khusyuk, lebih ikhlas, dan lebih betul-betul mendekatkan kepada Allah yang seakan nggak punya kesempatan lain ya. Kapan lagi ini kalau saya nggak bisa sholat sepenuhnya hari ini, mungkin besok nggak bisa sholat lagi, saya udah mau disolatkan kan gitu. Jadi artinya kita lebih khusyuk dan lebih menyerahkan diri betul-betul pada Allah, karena mungkin besok kita mati. Tapi kalau misalnya mau berbuat baik untuk hal-hal dunia, kita mikir besok mati, ya nggak akan jadi berbuat baik. Saya termasuk misalnya nih, kan orang-orang udah mahasiswa, saya udah profesor semua kan, udah banyak profesor, saya belum kan. Alah, kalau pikir-pikir
ngapain saya udah profesor, mungkin nggak sempat pun lagi, mungkin beberapa hari lagi udah meninggal. Nggak ingat saya Pak Tarmizi, almarhum Pak Tarmizi, sampai beliau meninggal nggak sempat turun profesornya kan. Jadi kalau kita ingat seperti itu rasanya nggak akan mau gitu, karena besok akan mati, ngapain lagi. Tapi jangan berpikir seperti itu. Kalau untuk hal-hal kebaikan, meskipun besok kita meninggal, tapi ya meninggal itu kan kita nggak tahu. Kita anggaplah mungkin kita masih punya waktu, ya karena kalau misalnya udah profesor itu kan usia pensiunnya kan tambah lagi. Seharusnya 65 kalau dosen, tapi begitu profesor kan tambah 5 tahun lagi 70. Tapi kalau ingat-ingat, masih sanggupkah saya berjalan ketika saya udah usia 70 ini, segini aja udah nggak sanggup naik tangga lagi misalnya kan. Kalau kita pikir-pikir kayak gitu kayaknya mustahil, nggak akan mau gitu kan, nggak akan mau kita berbuat hal-hal yang untuk kebaikan dunia, karena kita pikir besok kita akan meninggal misalnya kan. Tapi ya mudah-mudahan kita masih bisa menikmatinya. Tapi itu juga rahasia dari Allah semuanya ya. Jadi berarti hadis itu dhaif ya. Iya. Tapi artinya, tapi selain hadis itu juga ada Al-Quran tuh yang wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka dunia, kan itu ya. Berbuatlah, carilah amal-amal yang untuk kebahagiaanmu di akhirat, tapi kamu jangan lupa tentang bagaimana kamu hidup di dunia ini, kan itu. Jadi jangan pikir akhirat melulu sementara kita lagi hidup di dunia. Kita nggak peduli persoalan-persoalan dunia, yang penting akhirat ya. Nggak boleh juga, Islam nggak membenarkan seperti itu. Di Al-Quran itu surah Qasas kalau saya tidak salah ya, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa musibaka dunia, kan itu ya. Jadi artinya kita disuruh berjuang melakukan hal-hal yang demi kebahagiaan kita di akhirat, tapi jangan sampai kita meninggalkan dunia. Tapi jangan pula kita terlalu hubud dunia sementara lupa bahwa ada akhirat. Kan? Harus seimbang keduanya, Bu ya. Untuk sesi terakhir ya Pak Bu, apakah Ibu ada pesan-pesan untuk pemuda yang di luar sana itu yang sedang berhijrah, jangan takut untuk berhijrah, Ibu beri pesan kepada mereka untuk terus melakukan kebaikan? Ya, saya pikir yang pendengar di mana saja berada, karena kita ini dalam rangka mau tahun baru hijrah, marilah kita berniat kita mengapakan diri, betul-betul lah meniatkan dalam hati kita sendiri supaya ke depan ini kita bisa lebih baik, bisa berubah dari hal-hal tidak baik bisa menjadi lebih baik. Dan yang paling penting jangan kita hijrah dari baik ke tidak baik. Ini yang banyak kita lihat kan, karena menjaga zaman ya, ngetren ya. Kalau dari dulu ketika dia di pesantren baik-baik ngaji, kemudian salat jamaah selalu, begitu keluar pesantren udah hijrah bukan ke arah yang baik, ke arah yang tidak baik. Ini seperti hadis yang saya katakan di awal tadi, itu malaon gitu, dilanati Allah seperti itu, ke arah yang lebih baik. Mari kita tetap acuan kita, timbangan kita itu timbangan yang kita pakai, timbangan yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan perintah Allah. Jangan timbangan apa kata teman kan, apa kata orang. Kalau timbangan hari ini apa kata orang, apa kata zaman, itu nggak benar zaman sekarang nih. Karena seperti saya katakan tadi, yang benar dibuat seakan-akan salah, yang salah dipoles seakan-akan itu paling bagus. Ya, ini mudah-mudahan kita jangan salah pilih. Mari kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, mudah-mudahan kita tetap pada ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tetap harus terus berdoa, Bu ya, tetap niatkan diri itu untuk Allah semuanya, dan juga kita cari lingkungan yang bagus untuk berpotensi kita tuh bisa hijrah ke arah yang lebih baik, Bu ya. Nah, teman-teman semuanya, cukup di sini perjumpaan kita di podcast Habasullah hari ini. Terima kasih banyak Ibu telah hadir di studio hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tentunya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.